Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, let me start by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, everybody, thank you for joining my class. Last week we have done our second meeting ya, yang sudah kita lakukan di Facebook group. Semoga bisa menambah pengalaman Anda dalam bersosial media dan dalam pembelajaran tentunya ya. Baik, oke. Di meeting kali ini, meeting ketiga, saya mengadakan video pembelajaran ini dari materi penjelasan ini, penjelasan dan juga ada audionya juga sekalian saya insert di situ supaya kalian tidak bingung. Oke, baik. Jadi di sini kita hari ini akan belajar tentang conversational practice plan and counterplan. Jadi ada poin C dan D, Anda bisa buka di handbook kalian di halaman 5 ya kalau PDF. Oke, di sini kalian ngapain sih kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau pas offline kalian bisa latihan percakapan gitu ya. Jadi Anda bisa berlatih berpasangan dengan teman Anda mengekspresikan kata-kata yang di sini. Oke, sebelum kita masuk ke meaning atau arti dari kata ini, frase ini ya, kalian juga bisa mengucapkan dulu seperti kemarin kita belajar pronouns ya. Jadi pengucapan itu bagaimana sih? Gitu. Oke, jadi silahkan repeat after me lagi ya. Jadi tirukan setelah saya, kita belajar bareng-bareng. Oke, gimana sih cara mengucapkan kata why don't you? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Why don't you? You could always. If I were you, I'd. Why not? How about? Try Oke, itu tadi ya. Jadi bisa dilatihan sendiri di rumah mandiri ya. Jadi gimana Bu cara mengucapkannya ya tadi ya seperti itu, begitu ya. Seperti saya tekankan kemarin gitu. Jadi ngomong bahasa Inggris itu memang tidak cantik begitu ya. Apalagi kita bukan pembelajar penutur asli gitu. Jadi bibirnya agak senang mulut seperti itu. Oke, kita sekarang bahas ke artinya why don't you itu artinya apa? Ya, jadi artinya kenapa kamu tidak gitu ya, seperti itu. You could always, kamu akan selalu gitu. Kemudian if I were you, I'd gitu juga aku. Jadi aku akan. Why not? Kenapa tidak? How about? Bagaimana jika? Try bla bla bla, yang coba, try doing gitu ya, coba lakukan itu gitu misalnya gitu ya. Paham ya, bisa dipahami, nanti bisa komen, kalau tidak paham langsung komen aja. Oke, kemudian tas 1 ini nanti silahkan kalian pura-pura aja jadi diri Anda dan orang lain. Jadi ada 2 percakapan, nanti kalian bisa praktis sendiri di rumah ya, tidak usah ditulis, yang penting Anda praktis. Tulis juga boleh tapi tidak, nanti saya tidak dikumpulkan ya, tidak, hanya coba-coba aja. Anda bisa bercakap-cakap sendiri gitu ya, bukan gila ya, tapi ini memang mandiri kayak gitu ya. Oke, silahkan pura-pura aja Anda bercakap dengan 2 orang, kemudian ini ya, pergi dari satu tempat ke tempat lain menggunakan map ini. Gunakan frase yang ada di sini untuk make suggestion, memberikan saran bagaimana ke tujuan ini gitu ya, salah satu tujuan ini. Oke, for example ya, contohnya I'm in the park with a people gitu ya, a person gitu ya. Di personnya itu saya bilang a person karena seseorang gitu, nggak tahu namanya kan, saya tanya gitu ya. Oke, ini saya mau rencana pergi ke flower shop gitu ya.
anggap saja saya ingin memberikan hadiah untuk suami saya berupa bunga gitu ya, romantis sekali ya dong. Sebentar lagi ulang tahun pernikahan kita gitu ya, jadi ini saya mau memberikan sebuah bunga untuk suami saya gitu, misalnya. Oke. Jadi saya tanya misalnya, sir, could you help me to go to the flower shop? Gitu. Kemudian sir tadi saya bilang Pak, misalnya namanya Mr. Ridwan gitu ya. Mr. Ridwan kemudian mengatakan, oh, why not? Why not, kenapa tidak? Nah, ini pakai satu. You can, nah ini di sini, you can go atau across, menyeberang ya, Maple Street, walk along the Brighton Boulevard, jalan sepanjang Brighton Boulevard. Kemudian and then you have to turn left ya, belok kiri, you find Elm Street, ketemu Elm Street, walk along the Elm Street, and then you find the four junctions. Apa itu four junctions? Perapatan ya, perapatan. And then you have to across the Elm Street and you find the flower shop. Jadi ketemu flower shop beside the TV station gitu ya. Oke, paham ya? Jadi bisa dipakai di sini. Oke, nanti bisa belajar mandiri begitu. Baik, oke, sekarang kita ke tas 2. Nah, silahkan tugas kalian nanti buat 5 saja, bukan 10 ya, 5 kalimat menggunakan frase di sini ya. Di sini tuh ada 6 ya, jadi Anda pilih 5 saja. Kemudian buat kalimat dalam bahasa Inggris, terus nanti buatnya itu pakai tulisan tangan ya. Tulisan tangan, terus difoto atau di scan dan kirimkan lewat Dropbox di Ikhlas ya. Nanti Anda masuk Ikhlas, kemudian temukan icon Dropbox, send di situ tugasnya. Oke, gitu ya. Baik, nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ke komen gitu ya. Terus ke poin D ya, kita ke grammarnya, belajar grammar, degrees of comparison. Saya yakin kan sebenarnya sudah belajar di sini di SD atau SMP gitu ya, ataupun SMA bahkan. Oke, di sini itu kalian belajar membandingkan. Aduh, nggak enak nih kalau dibanding-bandingkan nih. Bisa ini ya, bisa berapa ini, aduh nggak enak, saya nggak suka dibanding-bandingkan, kan saya itu unik ya, punya karakteristik beda dengan teman yang lain, beda dengan si dia gitu ya. Jadi jangan bandingkan aku dengan dirinya gitu misalnya. Oke, baik. Di sini ada beberapa peraturan dalam degree of comparison gitu ya. Jadi di mana ada kosakata, satu kosakata seperti old, young, tall itu arti semuanya ya. Jadi misalnya tua, muda, tinggi, itu cukup ditambahi er yang artinya lebih ya. Jadi older lebih tua, lebih muda, lebih tinggi, itu artinya lebih. Kalau superlatif itu artinya ter atau paling ya. Jadi pakai the, kemudian tambah est, the oldest, the youngest, the tallest gitu ya. Paling tinggi, paling muda, paling tua. Itu kalau untuk satu suku kata sifat ya. Kemudian di sini berakhiran y. Heavier itu y-nya hilang, jadi ier ya. Friendlier di sini ya, ada friendliest juga. Naftier, lebih nakal, lebih ramah, lebih berat. Ini juga the, lebih ya. The heaviest, the friendliest, the naftiest kayak gitu. Kemudian ada juga vokalnya. Kalau ada vokal thin, slim, big. Nah, itu kurus, gendut, atau bisa ada dosen tersinggung ini kalau ada yang kurus, ada gendut nih, soalnya merasa gendut ini. Jadi thinner, slimmer, bigger, jadi N-nya double, M-nya double, G-nya juga double kayak gitu. Terus ini juga the-nya itu tinggal ditambahkan es gitu ya, thinner, bukan thinnest ya, ini salah ya, the slimmest, the biggest, est gitu ya. Oke, kemudian kalau yang lebih dari 2 suku kata, misal interesting itu kan 4 ya, dihitung dalam pengucapannya. Interesting, energetic, kreatif, nah itu kan lebih dari 2 itu ditambahin more, ataupun more untuk lebih ya, more interesting.
menarik, energik, kreatif, lebih kreatif, atau the most interesting, paling gitu ya. Ada juga yang tidak beraturan ya, misalnya good, bad, far, tidak ada gooder ya. Aduh, apa itu gooder? Adanya better, bad jadi worse, far jadi further atau further. Kayak better itu ya snack yang ini yang lezat dan maknanya seribu ya, harganya 1000 itu kan better, nggak ada gooder kan gitu. Begitu juga dengan the atau bentuk superlatifnya, paling ini the best, nggak ada goodest ya, the worst, the furthest dan lain sebagainya. Bisa cek di sini untuk list dan penjelasan lengkapnya di sini ya. Oke, kita lanjut ke sini, tas 1 untuk poin D. Ini big, ini contohnya besar kayak gini, lebih besar, bigger, G-nya double, the biggest yang paling. Oke, ini coba kita kerjakan bareng-bareng di tas 2 ini ya. Silahkan lengkapi kalimat berikut dengan menggunakan bentuk yang tepat dari kata sifatnya. Misalnya nomor 1 nih, Anis is, nah ini ada then, dari, wah ini ada pembandingan nih di sini ya, berarti tinggal tambahin, pilih yang ada er-nya. Nah di sini prettier, lebih cantik. Waduh, ini nggak enak banget nih, lebih cantik gitu ya di pembandingan. Nomor 2 ini ada then, nggak? Oh nggak ada, oh ya berarti nice gitu ya, boynya lebih nice gitu lah, bukan lebih ya, biasa aja, positif gitu maksudnya, maknanya itu nggak ada pembandingan, a nice boy, yang baik gitu ya. Jadi nomor 3 itu Endang is the, oh ada the, ini berarti most intelligent, paling intelligent. Dan yang 4 gimana, ada the ada n, berarti apa jawabannya? Nomor 5 juga the, berarti apa jawabannya? Cina nggak ada the, nggak ada then, apa jawabannya? Begitu juga seterusnya, nanti bisa dilihat begitu ya. Oke. Kembali lagi ke sini, tadi kan saya minta Anda untuk mengumpulkan 5 sentence ya. Nah ternyata yang 5 sentence itu Anda tak minta untuk mengirimkan 5 kalimat degrees of comparison. Jadi kalian buat 5 kalimat tentang degrees of comparison gitu ya, tentang ini. Anda bisa pilih komparatifnya 3 atau superlatifnya 3 atau sebaliknya ya, enggak apa-apa. Terus nanti ditulis tangan. Misalnya saya contohkan, she is older than you, dia lebih tua daripada kamu. Oldernya itu di garis bawah atau di stabilo kayak tadi misalnya yang 5 sentence using the phrases above, phrases frasa yang ini kamu tebali garis atau garis bawah atau di stabilo. Biar saya lihat kamu benar-benar mengerjakan dengan kalimat atau frasa ini atau dengan degrees ini. Jadi 5 aja, nanti sama ya tulisan tangan juga, jadi dibuat 1 lembar aja, 5 untuk frase ini dan 5 untuk degrees comparison ini ya. Oke. Itu nanti biasa dikumpulkan di iKelas dan icon Dropbox nanti di situ biar saya terkumpulkan 1 kelas gitu ya. Oke, baik, nanti kalau ada pertanyaan langsung aja komen, kalau nggak ada saya tutup ya. Let's close by reciting Alhamdulillah together. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, let me start